Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusimono Arfa dan istri yang terkasih di akhir pekan ini. Apa kabar? Mungkin Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan di akhir pekan ini. Sebaiknya kita mendahulukan Tuhan. Sebagaimana biasa, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan yang memungkinkan kita ada di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur di hadapanmu, sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, membawa kami sampai pada akhir pekan ini. Kami bersama keluarga dan orang-orang di sekitar kami akan melakukan kegiatan di akhir pekan ini. Sebelum kami melakukan berbagai kegiatan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Amen. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di Mazmur pasal yang ke-10, ayat 12, 13, 14, sampai dengan ayatnya yang ke-15. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur pasal 10 ayat 12, 13, 14 dan 15. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Demikian pembacaan di dalam Mazmur pasal 10, 12 sampai 15. Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara tentang dalam ketidakberdayaan ada Tuhan. Amin. Nah, saudara, pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh banyak orang juga telah tertulis di dalam Mazmur pasal 10 ini. Mengapa orang jahat hidupnya justru semakin jaya? Nah, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini kita disuguhkan pemandangan yang kontras. Penipu, penindas, pencuri, dan orang-orang culas hidupnya kok berkecukupan, bahkan kekayaan mereka berkelimpahan. Sebaliknya, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah justru hidupnya sengsara. Hal ini menjadi pergumulan iman sejak zaman perjanjian lama hingga perjanjian baru sampai zaman ini. Nah, dalam hal ini pemazmur pun bingung. Saya akan bertanya di dalam hatinya, seperti kalau kita lihat secara keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, kan kita baca tadi di ayat 12 kan. Mengapa Allah berdiam diri ketika kejahatan itu meningkat? Seringkali juga ada di dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, dalam pandangan pemazmur, perbuatan-perbuatan orang jahat tidak akan berhasil seandainya Allah mengawasi dan segera menghukum mereka. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu, kejahatan mereka seolah tidak terlihat oleh Allah, seolah Allah acuh tak acuh hingga kejahatan itu makin meningkat. Namun di dalam kebingungannya, pemazmur memohon campur tangan Allah untuk mengatasi kejahatan yang kian merajalela itu. Pemazmur tidak frustasi karena keadaan yang terjadi, tapi dia menyadari kelemahan dan kekurangannya, bahwa ia tidak akan bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik tanpa campur tangan Allah. Kalau kita perhatikan di ayat 12, di sana menjelaskan suatu keyakinan iman dari pemazmur.
bahwa Allah tidak berdiam diri dan bahwa Allah akan bertindak menentang orang-orang fasik, orang-orang jahat. Bahwa pemerintahan Allah yang penuh keadilan dan kasih akan ditegakkan di tengah-tengah dunia. Di ayat 13, kalau kita perhatikan, di sana pemazmur memohon agar Allah bertindak serta menghukum orang-orang jahat yang mengejek dan menghina kuasa dan kemuliaan Allah, agar mereka menyadari bahwa Allah tidak berdiam diri atas kelakuan jahat mereka. Di ayat 14 dikatakan, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Pemazmur yakin bahwa Allah melihat kejahatan orang fasik dan penindasan yang diderita oleh orang-orang lemah, hingga ia memohon agar Allah membela perkara orang-orang yang lemah tersebut. Kesengsaraan umat Allah akan menjadi dasar tindakan Allah terhadap mereka yang jahat. Di ayat 15, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat, tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Pemazmur menghimbau agar Allah menghukum orang fasik dan kelakuannya yang jahat itu, agar kedamaian dan sukacita memenuhi bumi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini kejahatan semakin merajalela. Orang-orang fasik bermunculan dan menindas kaum lemah dan umat Allah. Dalam kenyataannya, keadilan dikalahkan oleh ketidakadilan. Kejujuran dikalahkan oleh ragam penipuan. Kasih dikalahkan oleh kebencian dan amarah. Dalam kehidupan ini, seolah tidak ada tempat bagi orang yang jujur dan takut akan Allah. Jika merasa tidak mengikuti arus zaman, maka hidupnya akan terlempar ke dalam jurang kesengsaraan. Benarkah demikian? Benarkah Allah membiarkan orang fasik dan kelakuannya yang jahat bertindak semena-mena? Di manakah Allah ketika kejahatan itu semakin meningkat? Saya percaya Allah kita bukanlah Allah yang mati, amin, atau Allah yang berdiam diri melihat kejahatan merajalela. Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang bertindak menentang segala bentuk kejahatan. Allah berada di sekitar kita dan memakai kita baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai alatnya untuk menegakkan keadilan dan kasih-Nya di muka bumi ini. Amin. Sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk membawa keadilan, membawa kedamaian, dan membawa sukacita di bumi yang kita diami ini. Kita berperang melawan segala bentuk kefasikan dan kejahatan di muka bumi ini. Sebagai alat Allah, kita dipakai untuk menunjukkan kuasa dan kemuliaan-Nya. Amin. Tentu tugas yang kita emban itu sangat berat. Bahkan mungkin kita menganggap kita tidak berdaya. Namun Allah kita yang hidup akan menolong dan meneguhkan kita. Amin. Kita harus yakin dan percaya, sama seperti pemazmur, bahwa Allah adalah Raja. Di ayat 16 dia katakan begini, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tangannya. Jadi seperti pemazmur yang meyakini bahwa Allah adalah Raja yang berkuasa dan sanggup menegakkan keadilannya, kita juga harus menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan mustahil kita bisa. Tapi dengar baik, dengan campur tangan Allah kita pasti bisa melakukannya. Amin. Amin. Tetaplah berdoa agar Allah tetap memakai kita menjadi alatnya. Amin. Sebab banyak sekali umat Allah yang tadinya dipakai sebagai alatnya justru berbalik menjadi alat dunia. Amin. Kiranya kita tetap komitmen di dalam Tuhan sebagai garam, sebagai terang, dan membawa berkat dimanapun kita pergi dan berada. Kita bukan hanya mencintai damai, tapi kita menjadi pembawa damai. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami ada di akhir pekan dan kami akan bersiap melakukan berbagai kegiatan bersama keluarga dan orang-orang
yang kami kasihi. Kiranya Engkau menyertai seluruh kegiatan kami. Perlindungan Tuhan sempurna, ada damai sukacita memerintah atas hidup kami. Kami tolak segala yang jahat, rancangan-rancangan jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap sahabat Galilea dimanapun mereka berada di akhir pekan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan